kembali lagi di Nona Channel. Kali ini sedang ada Toyota Foxy 2019. Dia modelnya udah yang lampu LED ya. Nah, ini kebetulan unit ini juga rencananya akan dijual. Mungkin untuk harganya nanti saya update di description. Foxy kuncinya dia ada dua, jadi ada serepnya satu lagi ya. Ini kuncinya seperti ini, dia bisa buka tutup seperti biasa, dan untuk buka tutup slidingnya dari remote juga bisa. Foxy ini mesin bensin 2000 cc, kodenya sebentar saya lupa kodenya ini. Nah, itulah pokoknya 2000 cc, saya lupa kodenya ini. Dia dual VVT-i ya, transmisi CVT, dan ini masih original semuanya, full, jadi benar-benar like new. Kilometer 79.000. Untuk fog lamp dia ada nyelip di sisi situ, dan proyektor lamp untuk high dan low beamnya. Bannya menggunakan ring 16 205 60. Cat masih original semua ya di mobil ini, walaupun kilometer sudah ini. Oke. Untuk tahun segini dia sudah all auto, power window-nya sudah all auto. Di sini ada side pocket, cup holder, dan retract-nya auto. Jadi kalau kita pencet lock, dia akan mengunci. Lock, dia akan melipat spionnya. Nah, begitu kita unlock, itu dia akan kebuka, dan kuncinya kantongin, dan terus kita hanya masukkan ke sisi sebelah sini saja. Tuh. Di sebelah kanan sini dia ada tombol start button, ini ada dummy tombol, ini indikator alarm, dan ini ada dua dummy tombol di kanan kiri. Dan ini ada side cornernya, sensor side cornernya. Cuman nah, mobil ini sensornya sudah mulai agak bermasalah nih. Kemungkinan memang ini bumper sudah pernah di repaint, jadi sensornya mungkin ketutupan cat. Mungkin kalau dibersih-bersihin bisa, atau pahitnya ganti sensor aja, nggak mahal kok dia. Oke, untuk pintu kanan kiri dia bisa diakses dari sini, dan ini slot kosong yang dimana kalau di Jepang jadi di ETC, Electronic Toll Collection ya. Ini ada laci, terus ini buat buka tangki bensin, dan ini kap mesin. Dia dua pedal, nah satu pedalnya itu buat park brake. Selebihnya ya ini karpetnya bluetooth ya, enak. Di bawahnya kolongnya ya normal, tidak ada bekas karat satupun, karena memang ini mobil tidak bekas nabrak dan tidak bekas banjir, normal. Dan terus untuk bagian dalam kokpitnya agak panas ya, sebentar. Setirnya sebelah kanan tidak ada tombol apa-apapun. Sebelah kiri untuk pengaturan MID dan head unit. Ini pengaturannya di sini. Mode berkendara, terus kondisi bahan bakar. Nah, ini mode berkendara eco. AC juga kontrol dari sini. Jam digital. Ini kalau ada malfunction. Ini kontrolnya dari sini. Oke. Dan tidak lupa di sini dia ada cruise control ya. Cruise controlnya masih biasa, belum adaptif ya. Tahun segini belum ada adaptif, tapi sudah cukup membantu. Untuk di instrumen cluster dia hanya ada indikator transmisi, odo, dan trip A, trip B.
Ini untuk kecerahan dimmer ya. Kecerahan dimmer. Samping kanan hanya indikator bensin. Untuk temperatur gauge dia tidak ada, dia hanya indikator jika terjadi overheat dia akan nyala. Tuh, head unitnya standarnya Toyota kebanyakan ya. Dia double din widescreen, di tipe wide. Dia support Bluetooth, CD dan radio udah pasti ya. Android Auto saya belum nyoba nih, Android Autonya, tapi fiturnya udah lumayan lah. Terus di sini untuk setelan untuk jam ya, tombol jam ini untuk drive mode, eco mode-nya, ini dummy tombol, ini traction control, dan terus ini shift lock ya, masih ada shift lock nih. Gear transmisi, nah ini ya CVT ya, saya nggak tahu nih sama dengan Alphard nggak ya. Alphard kalau nggak salah 7 speed CVT deh. Ini kontrol AC-nya berupa tombol fisik yang dimana displaynya ada di situ. Nah ini ada laci terbuka ya. Di sini juga ada cup holder. Di sini ada dummy tombol, mungkin di Jepang sana digunakan buat heater seat. Di sini ada port charger Type A ya. Type A, di bawahnya power outlet 12 volt. Sini ada laci lagi. Di tengah ini walk-through kabin ya. Ini armrest di semua kursi. Nah, ini ada laci di bagian atas. Nah, ini ada glove box di bagian bawah, dan ini ada ruang terbukanya. Kualitas dashboard hard plastik, tapi dia ada trim car kulit di sini, jadi empuk. Setir lapis kulit. Terus di sini ada kontrol, tidak ada kontrol sunroof kalau Foxy. Jadi untuk buka sunroof belakang dia lewat di belakang sini nih penumpang. Ini untuk kontrol lampu, ini moonroof. Ini manual ya. Ini sunroofnya, moonroofnya belakang. Ini ada lampu di semua. Sebelah sini juga ada lampunya. Audio Twitter itu harusnya sini ada ya. Ada Twitternya tapi nggak ada. Tapi kualitas audionya udah oke. Nah, sebelah kiri dia ada airbag di bagian penumpang, dan di pilar juga ada airbagnya. Ini. Nah ya, kontrol mirror di sini. Terus kursi manual ya. Kontrol kursi manual dia, tapi ada head adjusternya. Oke. Untuk akses pintu kedua bisa lewat tombol. Nah, captain seat, dan di sini ada akomodasi berupa cup holder yang dimana ini bisa dilipat. Nah, bisa dilipat. Oke, tinggal dorong aja deh. Nah, dilipat. Nah. Oke. Ini ada setback pocket. Terus ini ada gantungan hook maksimal kalau nggak salah 5 kilo ya, 4 kilo ini. Oke. Ini ada hand grip yang cukup besar. Nah, ini kontrol sunroof ada di sini. Open. Nah. Oke, nah cukup terang kan. Nah, di Foxy ini untuk mejanya ini dia hanya ada di sebelah kiri aja. Nah, sebelah kiri ini. Nah, ini lumayan kuat nih buat naruh minuman di sini bisa. Nah, di sebelah kanan kiri dia ada tray-nya ini. Dan terus di pintunya ini dia kulit ya,
material empuk-empuknya di sini. Dan ini all auto ya. Ini all auto. Dan untuk akses bukanya di sini kita tarik saja. Terus dia airbag pilarnya, dia karten airbagnya dia sampai belakang ya. Jadi menjulur dari depan sampai belakang. Terus kita juga bisa atur AC sendiri untuk bagian penumpang belakang. Dia tadi triple zone, kanan kiri. Terus bagian belakang kita bisa atur suhu masing-masing, maupun speed fan-nya itu kita bisa dari sini. Bisa mode auto juga ya. Dan ini pengeluaran anginnya dari masing-masing penumpang. Cuman kalau untuk nutup ininya manual. Oke. Ini enak ya, karpetnya dia peludrunya tebal. Untuk baris ketiga dia terlipat. Nah, untuk pintu belakang dia belum power back door, tapi dia untuk skema penutupannya soft closing. Jadi kita taruh gini, dia akan vakum dengan sendirinya. Untuk bagian belakang ini kondisi terlipat ya. Cuma kalau terbuka nanti kita bukanya seperti ini. Nah, dia otomatis akan ini sendiri nih. Bagian kaki bawahnya dia akan keluar sendiri, dia tinggal tarik. Nah, untuk melipatnya kita tinggal tarik sini. Terus kita tarik sini, ini ada handle di bagian bawah. Naik sini, terus kelipannya kita pasang ini biar tidak jatuh nih ya. Nah, untuk bagian sini kita ada tempat untuk ban serep. Nah, rapihnya tuh ban serepnya ditutup lagi nih sama kayak semacam kain begini nih, tapi yang kain berbentuk ini ban serepnya temporary ya, bukan full size. Dan untuk dongkrak juga ada di sebelah sini. Dongkrak toolkit di sini, dan ini cukup luas juga, gede nih tempatnya. Coba tempat tersembunyi, mirip Serena C26 dengan ada kompartemen di bagian bawah situ. Di bagian belakang juga ada akses smart key ya. Jadi kalau mau buka langsung dari belakang, dia otomatis walaupun gak kunci dia bisa terbuka. Oke. Setahu saya Foxy 2019 ini hanya satu trim saja, jadi bentukannya sama. Ya, seperti ini. Jika kalian minat, nanti akan saya tulis harganya di front description. Kondisi mobil, mesin halus, kaki-kaki ya memang ada permajaan sedikit di kaki-kaki, yaitu rack steer. Oh ya, saya udah nunjukin belum ya? Rack steernya kondisinya seperti gini. Jadi dia ada bunyi halus dikit, halus sih. Dan kalau lagi jalan juga nggak begitu ini. Cuman ini udah gejala, anggaplah rack steer. Tapi rack steer pun juga tanpa harus diganti pun juga bisa. Itu kita repair saja, ganti teflon, beres. Tuh. Mesin masih normal semua, full original. Kilometer 79.000. Semuanya sudah mulus karena memang orangnya ini baru klaim asuransi. Nah, klaim asuransinya yaitu ya dia baru cat bumper, tapi body masih full ori semua ya. Ini masih ori, masih body kaleng semua. Paling ada lecet-lecet pemakaian kayak gini-gini ya, paling tinggal dipoles saja, hilang. Paling estimasi PR kurang lebih sekitar 2 juta lah untuk betulin kaki. Oh ya, dan ini pajaknya kondisi mati sekali ya. Untuk pajaknya nanti kalau ada yang mau nanya bisa nanti saya update di description. Komen-komen aja kalau mau nanya-nanya. Oke, sekian, terima kasih.